Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim mustaqbil qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'i rabbih falyamal amalan shalihan. Al-ayah sadaqallahul adim. Wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin was sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pejuang subuh Masjid Al-Kahfi Adipura 1 yang besar tidak sebut gelar, yang kecil tidak sebut nama, insyaallah yang hadir semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas nikmat umur hanya kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang telah menciptakan dunia dan isinya serba teratur dan serba terukur. Tentu tidak banyak pilihan bagi kita, siapapun kita adanya, setiap detik, menit, jam, hari, bulan, tahun berlalu, terkecuali kita harus banyak bertafakur. Kita pun harus banyak bertadabur. Hidup ini ada di ambang hancur, sudah cukup banyak saudara kita yang sudah tereliminasi hari ini, mereka sudah pindah dari dunia ini ke alam kubur. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada panutan alam, seorang nabi pilihan yang tentu tidak pernah lekang oleh waktu dan zaman. Sosok yang kelak nanti memberikan syafaatul uzma kepada siapapun yang merindukan dengan syafaatul uzmanya. Dialah habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, para tabi'at, insyaallah kepada kita semuanya yang senantiasa mencintai dan insyaallah mengamalkan sunnah-sunnahnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ada satu pertanyaan dari jamaah yang barangkali ini harus kita jawab. Masuk kepada meja redaksi. Pertanyaan ini terkait dengan Ustadz, bagaimana sih supaya kita ini tetap bisa menjaga iman? Karena pesan Nabi, iman itu yazid wa yanqus, naik dan turun. Paling tidak turun, tetap pada jalur istiqomah. Maka para jamaah hadirin insyaallah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa cara, trik supaya iman kita senantiasa kita jaga, tidak drop, tidak turun. Trik yang pertama adalah muhasabatun nafs. Muhasabatun nafs, berintrospeksi pada diri kita masing-masing. Kalau kita berintrospeksi pada diri kita masing-masing, itu ada 3 pertanyaan. Yang ini mungkin sering diulang dan diulang,
tapi kita sering suka lupa. Pertanyaan pada diri kita dari 3 pertanyaan ini sebagai bagian daripada muhasabah, mengintrospeksi, mengidentifikasi diri kita. Yang pertama itu adalah dari mana kita, di mana kita, dan akan kemana kita. Itu sederhana jawabnya. Tapi mengaplikasikannya, membumikannya dalam hidup kita ini tidak seperti membalikan telapak tangan. Betul tidak? Kalau kita jujur, kita itu dari mana? Jelas Al-Quran menjawab. Dalam surat 36, jelas. Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Maaf, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Kita ini dari sesuatu yang ketiadaan. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah. Yang menurut penelitian dokter menyampaikan, melakukan satu riset, ternyata sel yang ada di dalam rahim ibu kita itu tidak lebih sampai 250 juta sel. Tegede dihitung liar. Dan dari 250 juta sel ini kita termasuk salah satu yang terlahir ke muka bumi ini. Jadi ternyata di dalam rahim itu kita semuanya sudah berkompetisi. Dan kita tidak jadi pecundang hari ini. Kita jadi pejantan. Setuju? Setuju tidak? Kita ini sudah berkompetisi di dalam rahim ibu kita saja. Kita mengalahkan berjuta sel. Dan kita semuanya jadi pemenangnya. Jadi kalau kita hari ini ada yang gegana gitu, gegelisah, galau-galau merana, berarti kita pecundang. Ya. Jadi kita pahami bersama kita adalah awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Tapi kemudian di ujung ayat ini kita menjadi musuh yang nyata. Lupa dari mana kita lahir. Proses lahir kita barangkali dari mulai segumpal dari nutfah, segumpal darah, segumpal daging dibungkus tulang, dihembuskan ruh ke dalam jasad kita, dan terlahirlah kita sampai hari ini. Alhamdulillah. Lalu muhasabah yang kedua adalah setelah kita memahami kita ini dari mana, yang kedua adalah kita di mana. Kita di mana, Pak? Halo, jemaah? Kita di mana hari ini? Kita ternyata kalau kita cerdas memahami, menjawab untuk diri kita sendiri sebagai bagian daripada muhasabah diri kita, ternyata kita di suatu tempat yang tempat itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Wow. Kita dibatasi ini. Kalau makanan, minuman itu ada expire-nya. You know expire? Tahu expire? Itu makanan dan minum itu ada expirednya. Kita pun sama. Ada masanya, ada waktunya. Ketika kita nanti pulang. Sering disampaikan, dunia ini bukan tempat tinggal. Aslina wani diriungkeun. Jadi jangan pernah berpikir dunia ini tempat tinggal. Dunia ini tempat meninggal. Teu saneng-eneng, enggak selama-lamanya. Kan dalam syair Medina kan sudah sering disampaikan. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana tuh, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia tempat ujian. Lulus atau tidak? Dunia
sementara. Ingat, ingat, ingat. Akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, bapak-bapak jawab atuh misieun. Semua mati menghadap ilahi. Dunia yang kau cari tak ada yang berarti. Jadi orang ngagogolong ku nafsu dunia mah maka hontal, maka udak. Di udak-udak makin lompat. Betul tidak ini teh? Jadi salah kalau kita menjadikan dunia ini tempat tinggal, tempat meninggal. Maka di mana kita hari ini kita pahami. Kita di suatu tempat, di suatu ruang ini yang dibatasi oleh waktu kita. Ingat kita waktu kita? Semuanya sama, kita menunggu waktu. Waktu sholat dan waktu disolatkan. Betul? Waktu adzan dan waktu nanti diadzankan. Betul tidak? Jadi tong sieun ke masjid teh, pedah leungit sendal ke masjid teh. Itu bukan musibah. Kan sudah dipasang di depan dulu. Musibah itu bukan kehilangan sendal. Musibah itu kalau sendal kita belum pernah ada di masjid. Itu musibah. Setuju tidak? Jadi poin yang kedua ini harus dipahami jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Harus dipahami kita. Adalah kita di suatu tempat dunia. Dana artinya sementara. Dan yang ketiga adalah sebagai bagian daripada muhasabah kita yang ketiga. Akan kemana kita? Lagi-lagi Al-Quran menjawab sebagai bagian daripada pedoman kita. Bagian dari kehidupan kita yang harus kita tafakuri bersama. Ternyata Al-Quran menjawab. Akan kemana kita? Ujung terminal kita. Walazarul akhiratu khairul lillazina afala taqilun. Walazarul akhirah. Dalam surat yang ke-12 surat Yusuf itu jelas sampaikan. Walazarul zar itu kampung. Walazarul akhirah dan kampung akhirat. Khairul lilladzina adalah tempat di mana lebih baik lillazina taqau bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bekal kita ke sana itu tidak ada yang kita bawa. Fatajawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Itu bekal kita. Mantap tong loba nu ditinggalkeun. Tapi banyak yang kita bawa. Apa bawa yang kita bawa? Itu takwa kita. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaan pertama dari seorang yang bertanya terkait dengan bagaimana supaya kita bisa menjaga iman itu. Tidak lain iman itu yang pertama dijawab adalah dengan cara kita muhasabatun nafs. Mengidentifikasi, mengintrospeksi setiap diri kita. Dari mana kita, di mana kita, dan kemudian akan kemana kita. Kalau jujur kita menjawab, kita itu nggak ada apa-apanya di dunia ini. Coba, kalau jujur dalam hati kita yang bisa menjawab. Lalu trik yang kedua, supaya iman kita senantiasa kita jaga, kita rawat, supaya kita tidak selalu turun drop apalagi. Yang kedua adalah riyadhah ruhiyah. Apa riyadhah ruhiyah? Memperbanyak dengan amalan-amalan sunnah.
Kita sudah lakukan hari ini dengan as-salatu waqtiha, salat tepat di awal waktu berjamaah di masjid ini salat wajibnya. Maka tidak cukup kita dengan hanya melaksanakan salat wajib. Maka perbanyaklah kita dengan amalan-amalan sunnah, banyak sekali amalan-amalan sunnah. Kita tadi dari rumah sudah dalam keadaan berwudu masing-masing. Itu pun termasuk di antara amalan-amalan sunnah. Apa orang-orang yang kemudian bisa menjaga ketika dia menjaga dari wudu? Pesan baginda Nabi, wujuhum kal qamari lailatul badri. Wajahnya nanti akan bercahaya, Pak. Seperti bulan purnama. Subhanallah. Wujuhum kal qamari lailatul badri. Wah, subhanallah. Seperti bulan purnama, Pak. Cahayaan gitu. Adem lihat orang-orang yang terjaga dengan wudunya. Kita di rumah sudah amalan sunnah. Dari rumah kita terbiasa. Sudah dalam keadaan berwudu. Apakah sampai atau tidak ke masjid? Subhanallah. Kan pesan Abu Dzar Al-Ghifari yang sudah disampaikan di pekan yang lalu. Wa amaroni an usiru min qawli la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim fa innaha min kunuzil jannah. Ketika kita berangkat kemudian kita ucapkan dengan kalimat tadi, sepanjang kita berjalan entah apa yang terjadi dalam perjalanan kita, ya. Tapi ketika kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah fa innaha min kunuzil jannah, maka kita sudah dalam genggamannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan sunnah awal ketika mungkin sebelum wudu di rumah kita sudah sholat malamnya. Kemudian kita jaga wudu ini sampai ke masjid, masuk. Allahumma gfirli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat, berkahkanlah. Tangan kaki kanan kita melangkah. Kita tidak langsung duduk, salat sunnah, tahiyatul masjid. Setelah iqamah jeda waktu kita ada 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatain qabla fajri min khair dunya ma fiha. Keren banget itu. Siapa yang 2 rakaat sebelum subuh sama dengan dunia dan isi-isinya. Masya Allah. Itu amalan-amalan sunnah kita. Kemudian kita tegakkan salat Allahu Akbar dengan imam, Masya Allah. Ya. Anta budallaha ka'annaka taru fa illam takun taru fa innahu yaraka. Seolah-olah kita menghidupkan ihsan kita, menghadirkan kita, berdialog, berkomunikasi kita secara intens dengan Allah melalui salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, zikir bagian daripada kita sunnah. Kemudian duduk kita hari ini, ya kan? Kita duduk hari ini dalam majelis ilmu ini. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Kadang kita salah gagal paham ketika kita memahami konteks apa yang terjadi kemarin. Terjadinya bom bunuh diri. Ini karena salah gagal paham. Tidak memahami konteks. Dia hanya membaca satu surat. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-29. Dan orang-orang yang tidak seiman, yang tidak beriman, yang harus diperangi. Ini bahaya ini. Ini bahaya ini. Kalau kita memahami konteks seperti ini. Maka lewat majelis ilmu inilah. Kita duduk majelis ilmu ini. Kita dengarkan tausiah. Duduknya saja. Itu seperti dengan fahuwa fisabilillah. Seperti sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi riyadhah ruhiyah menghidupkan amalan-amalan sunnah itu salah satu di antara kita ingin kelak. Termasuk di antara kita layak insya Allah berharap roja di hadapan Rasulullah kelak nanti. Kita fantas dan dipantaskan
untuk dapatkan syafaat darinya. Kenapa? Karena kita mencintai di antara sunnah-sunnah. Jadi ini salah satu di antara cara trik supaya iman kita jaga, kita rawat, ya kan? Ketika kita jaga, kita rawat iman kita, memperbanyak dengan amalan-amalan sunnah. Subhanallah. Selesai, kemudian ketika kita habis kajian, duduk sejenak, kita silaturahim, kita ngopi juga di sana. Ngopi, ngobrol perkara iman. Sebarang ngobrol kita kan, ada masukan-masukan, wah indah. Jadi pejabat teras itu di situ itu tadi, ya, menyampaikan ada ide yang segar terkait dengan apa supaya masjid ke depan itu seperti bagaimana kemakmurannya. Karena di situ ide-ide segar itu lahir dan di situ dilakukan. Kita sama-sama, ya, mengamalkan amalan-amalan sunnah dengan silaturahim. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang tidak mau silaturahim, memutuskan silaturahim. Alhamdulillah. Ini trik yang kedua dengan riyadhah ruhiyah. Perbanyak amalan-amalan sunnah. Ya. Perbanyak amalan sunnah, lakukan, lupakan. Lakukan terus, lakukan. Sudah dilakukan, lupakan. Tong diingat-ingat. Tadi sudah rakaat tahajud. Sudah berapa kali zikir, lupakan. Lakukan tapi lupakan terus. Seperti itu triknya. Ini yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap terjaga di antara iman kita. Yang ketiga adalah dengan senantiasa kita berbagi ataupun bersedekah. Kenapa? Dengan bersedekah itu kita bisa menjaga kualitas iman kita. Karena dengan bersedekah Allah bangga, Allah senang kepada orang yang bersedekah. Sedekah setiap detik hidupnya berkah. Sedekah. Jadi kalau kita ingin rezeki kita berkah, karena sifat manusia itu terekam jelas. Lagi-lagi Al-Quran ini yang menjawab dan menyampaikan. Apa ada Al-Quran? Innal insana khuliqa halu'an. Dan surat Al-Ma'arij surat yang ke-70. Di ayat yang ke-19. Iza massahu sarru jajua wa iza masarul khairu manua illal musallin. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia itu diciptakan mengeluh. Baik pejabat, baik rakyat, orang kaya, orang miskin, tidak terkecuali Allah mengabarkan innal insana khuliqa halu'a. Semua manusia itu kata Allah mengeluh. Iza massaru sarru jajua. Jika sempit, sulit, seret, berkeluh kesah. Betul tidak ini saya? Wa iza massarul khairu manua. Tapi ketika diberikan rizki yang lapang, yang mudah, proyek yang gampang, menjadi orang yang manual, kikir, koret, meregehese. Ini Al-Quran nih yang menyampaikan. Illal musallin, kecuali orang yang menegakkan sholat. Jadi ternyata sholat itu jadi solusi dari segala masalah. Ketika berkeluh kesah, kikir, sholat itu jadi solusi yang cerdas.
Jadi kalau kita sudah betul sholat kita, habatullah, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sifat berkeluh kesah, tidak ada sifat kikir yang ada pada diri kita. Kenapa? Karena sholat itu jadi penawar, jadi solusi dari segala masalah yang menghinggapi kita. Bisa jadi kita masih gelisah, kita masih berkeluh kesah, pun di dalamnya kita masih kikir, karena sholat itu bukan lagi jadi kebutuhan, hanya sebatas kewajiban. Jadi mindsetnya rubah, sholat itu kebutuhan kita, bukan lagi kewajiban, jadi naik levelnya. Kalau sudah jadi kebutuhan kita, Masya Allah, kita seolah-olah sedang berkomunikasi, berdialog, karena kita butuh ya, curhatan kita, karena setiap sholat yang kita lakukan, sesungguhnya kita sedang berkomunikasi secara intens dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu barangkali yang disampaikan pada kesempatan kajian subuh pada pagi Jumat berkah ini. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus-menerus menjaga imanan kita tidak naik, tidak turun, tidak drop, tapi kemudian kita terus bisa menjaga. Yang pertama tadi dengan muhasabah diri kita, dari mana kita, di mana kita, dan kemana kita. Dan kedua adalah perbanyak dengan amalan-amalan sunnah, riyadah ruhiyah. Dan yang ketiga kita berbagi dengan sedekah. Insya Allah kalau tiga ini kita lakukan, insya Allah kita menjadi bagian yang bermakna bagi dunia, berarti bagi akhirat. Demikian disampaikan, tidak lupa setelah kajian ini disampaikan kepada Bapak dan Ibu pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa like and share. Tidak lupa subscribe dan komennya, sehingga channel TV kabel Al-Kahfi ini semakin ada melekat di hati pemirsa, baik yang ada di rumah maupun ada di masjid. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahu fiqil mutariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.